kali ini kita kasih judul, dan judulnya adalah Adapt to Win. Alright, Adapt to Win. Jadi adapt to win itu maksudnya apa? Kita menyadari bahwa kita perlu beradaptasi kalau kita mau menang di dalam kehidupan kita. Kita perlu beradaptasi dalam strategi bisnis kita kalau kita kemudian mau membangun bisnis yang sukses. Tapi hari ini saya mau memulai dengan sesuatu yang lebih basic dulu, yaitu adalah kenapa kita perlu beradaptasi. Somebody say lagi nih, if it's not broken, why you fixing it? Ya gitu ya. Nah, tapi kita tahu nih, kenapa? Karena kita lagi dalam posisi krisis. Kalau krisis, biasanya krisis itu akan mendatangkan perubahan. Nah, pertanyaan saya pertama untuk kalian semuanya begini nih. Apakah karena krisis, kalian tertantang, kalian berubah, makanya kalian bisa adapt to win? Atau kebalikannya, saya sebelum ada krisis, I already pick up a challenge, and then kemudian saya berubah, maka waktu krisis datang, kita bilang gini, krisis apaan? Gua biasa-biasa aja kok. So I don't know whether you have a win story or you have a challenging story. So I don't want to assume, and I want you to share to everybody today. So I'm gonna let maybe Derek terlebih dahulu, if it's okay for you to share with everybody. Yeah, sure. Saya sih lebih di dalam posisi yang pertama, nggak ada yang expect sih. We didn't expect dari perencanaan tahun lalu ataupun masuk ke tahun 2020, how severe it is. Biasanya juga pas lagi mikir, mungkin kayak SARS ya, nggak nyampe Indonesia, gitu kan. And then it hits Indonesia, itu aja yang kena duluan Bali, which my business satu di Bali, itu collapse duluan. My catering business di Bali, dari bulan Januari akhir itu udah semua event is postponed or cancel. So that's the first one yang jatuh runtuh duluan. And then it hits home bulan Maret. Jakarta itu sebenarnya for my business belum begitu kena banget until April. Because Maret tuh kayak waktu lockdown aja masih kayak semua cari bentuk gitu. But hit April, wah that's quite severe. Karena krisis jadi mulai cari bentuk baru sih. Mungkin sampai di situ dulu ya, karena we're hit quite severe. Kita revenue turun collectively kita turun sekitar 50% to 60% when it hits bulan Maret, karena kayak ditarik handbrake, everybody stops, dan kayak semua perusahaan tuh juga bingung kan untuk nanggepinnya bagaimana. Nah itu parah memang. 60 to 70% pas lagi bulan Maret. And then bulan April, everybody like, okay, nonetheless, it needs to go on. Nah itu kita mulai sedikit rebound, but it's still not enough to pull the boat in untuk bisa survive dengan baik di saat itu ya. So we need to change how we think. We need to change how we manage ourselves. Mungkin sampai di situ dulu ya. Alright, well, I do want to hear from you, Keith, tapi Johnny, tapi I'm gonna go right back to Derek langsung. Dan saya mau tanya gini, you use the word it is unexpected. Yeah. Terus gara-gara itu kita sempat collapse, kita pernah revenue-nya jatuh 50%. Some people in your industry, reaksinya adalah, kalau gitu kita tutup aja sekaligus. Tutup, nanti kalau oke, ya kita buka lagi, kira-kira begitu. Atau kita buka brand baru deh, panggil namanya Kultur Royal, semacam gitu ya, ganti-ganti sedikit. But obviously you didn't do that. Instead, Derek beradaptasi, right? And I want to dig deeper dan tanya adalah, why so? Kan lebih gampang gitu, untuk PHK aja semuanya, tiba-tiba gak ada OPEX. Nanti kalau udah oke, buka lagi yang baru gitu. Why do you choose to adapt? It's a very difficult decision sih buat saya juga, apapun buat manajemen ya, karena kita bisnis yang padat karya banget gitu. Di the whole company itu kira-kira kita punya 300 orangan lah, spread out Jakarta sampai Bali, belum yang casual workers gitu. But memang gampangnya sih ini ya, tapi we still have enough money to survive for 2-3 months, more or less. Jadi, we're taking our time sama ngelihat kita punya kekuatan kira-kira berapa. And I rather fight first daripada nyelamatin diri dulu gitu. Because we're called to be a blessing. Jangan
take the way out dulu. For me ya, I cannot speak with everyone. For me that speaks personally to me untuk bisa nyelamatin sebisa mungkin. Nah, kita waktu itu masih di dalam posisi di mana catering itu masuk sebagai 11 industri yang boleh beroperasi. So it's maybe different with semua yang beda-beda di industri yang lain. I cannot say bahwa this solution is going to be for everyone because catering itu sama makanan itu menjadi industri yang inti yang boleh beroperasi secara maksimal. Dan kita benar-benar langsung cari bentuk baru lah, more or less. Waktu Maret mulai itu salah satu yang quite hit itu siapa tuh, the garda depan. Kita langsung banting setir untuk handling donations. That carries us for a couple of months actually. A lot of people are prihatin dengan keadaan seperti itu, dan kita sangat terbantu secara demikian. Apakah ini adalah yang pertama kali kita lakukan? No, we've done this before. Jadi kita nggak terlalu awam untuk bisa melakukan itu. Although secara accountability-nya itu yang kita jadi lebih belajar lebih dalam. Karena ini duit orang nih. Jangan sampai kita itu nggak bisa dipercaya. Jangan sampai transparansinya itu tidak baik. So itu cari bentuk yang pertama tuh. Bulan Maret sampai bulan April. Pas lagi donasi turun, nah udah mulai nyari bentuk lagi, because donasi kita tahu nggak bakal selama-lamanya. We kind of figure that out, tapi nggak tahu sampai kapan. Jadi mulai, waktu itu kalau nggak salah Coach Jeff yang pernah khotbah bahwa nggak semua orang dunia susah, semua orang susah. Pasti ada seseorang yang nikmatin juga. Because of what they do and point of view mereka dan caranya mereka kerja, strategi yang mereka set. So I started looking untuk siapa sih yang winning di masa-masa seperti ini. Karena data susah di Amerika, di sini tuh di Indonesia saya liatin data nggak gitu gampang untuk dicari. I start searching di industri di luar negeri. Chipotle, if I can mention brands. Chipotle itu quarter 1 sampai quarter 2 itu same sales stores, nggak jatuh sama sekali. The reason why mereka nggak jatuh, nomor satu, is because they're ready digitally since 2019. When they switch, itu udah langsung cepat banget bisa seperti demikian. Nomor 2 yang jatuh, yang brandnya ada di sini, tapi lebih luar biasa di sana itu Wingstop. Wingstop nggak jatuh sama sekali. They hit their number sama seperti 2019. Nah, saya tarik benang merahnya. This is very interesting ya. Sesuatu yang siap saji, sesuatu yang I think is affordable, sesuatu yang makanan sehari-hari itu can survive if position right dan bisa kasih service yang baik. Data tersebut juga sama yang saya dapat dengan data dari e-commerce yang ngelayanin makan yang dijemput. Same. Top 10 brands yang ada di Indonesia yang still survive dan berhasil dengan baik is Burger King, A&W, Solaria, and such. Semua dari 8 brand itu semuanya siap saji. Kita nggak pernah ada di industri itu. Nggak pernah ngelirik justru, malah. Never done it before. Harus pivot. The demand is there, the buying power is there. Jadi Mei ke depan kita pivot, nyalain revenue stream yang baru. We launch a brand masih cukup baru namanya Bakso Panglima. Insight-nya dari situ sih. Wow, that is so good. Kalau kalian bertanya adapt to win, yang saya dengar dari kita ada beberapa, but I'm gonna put it right here. Namanya adalah kok bisa sih
Gitu, dia tidak bilang adalah kenapa kok semua orang gagal, tapi dia bilang adalah kok ada yang survive, kok ada yang bisa, dan karena itu dia mulai belajar, dan dari situ dia melakukan sebuah keputusan dan membuat sebuah pivot. I just also want to go live over here. There's somebody in the chat room, Derek, yang bilang begini, saya adalah Louis yang kemarin Koko bantu untuk brand Impact. So blessed bahwa Derek masih ada waktu konsul aku di tengah situasi yang baru kamu sebutkan tadi. Thanks a lot. God bless you. Can I tell you something? It's like lagi susah, turun 50%, tapi Derek mau ambil kesempatan untuk bisa bantu orang lain. I just want to make that clear, bukan untuk supaya kita bisa, sok-sokan atau segala macam, but that shows kenapa you are able to adapt to win, and that's why you are blessed gitu ya. Jadi bosan dia bilang adalah I don't want to just make a decision yang gampang, I am blessed to be a blessing, tapi itu ada testimoni yang langsung keluar di sana. So Derek, thank you so much for sharing your story. So I'm going to switch now to Yuki, and I want to wonder, kalau Yuki bagaimana, apakah everything semuanya oke-oke aja, you already prepared before the crisis, atau the crisis caught you in surprise, dampaknya seperti apa? Apa yang terjadi dalam bisnisnya Yuki? Oke, yang pasti sih, it also caught us by surprise, karena ya omset kita itu tadinya lumayan, maksudnya stabil ya dari tahun ke tahun, cuman tiba-tiba kita mengalami penurunan itu sampai 60% di masa awal-awal COVID. Dan tentunya itu kita panik. Terus klien kita itu kebanyakan juga pelaku usaha yang membuat mereka juga semuanya takut dan panik jaga bisnis masing-masing. Jadi mereka semua melakukan extreme cost cutting ya. Terus banyak juga klien kita yang udah punya kontak sama kita, itu nolak untuk melakukan pembayaran. Terus majority menghindar, menghilang, nggak bisa dihubungin. Sedangkan saat yang bersamaan, kita punya kewajiban untuk bayar sewa, bayar overhead, biaya operasional, gaji yang jumlahnya juga sangat besar. Karena ya kebetulan saya kan juga megang keuangan. Jadi dari awal saya sudah memikirkan di sini yang mau kita pertahanin adalah karyawan. Jadi dengan mentalitas itu kita berjuang untuk meminta kelonggaran untuk penangguhan pembayaran sewa. Ibaratnya jangan dikasih penalti deh kalau kita nggak sampai bayar on time gitu. Terus minta dispensasi, pengurangan sewa kepada semua landlord di gedung-gedung kantor yang kita pakai. Saya juga ingat di awal-awal kami juga berusaha memonitor secara ketat berapa besar impact-nya ini secara angka dan secara behavioral yang dirasakan di usaha kami. Jadi saya minta semua data itu dilapor per minggu, yang awalnya kita lakukan per bulan, kita buat detail. Terus kita buat lebih sering menjadi laporan harian, itu kita pantau jumlah sales lead-nya berapa, jumlah penelpon up berapa, bagian penagihan di mana, customer service, sampai mendata kesehatan karyawan. Itu dari situ kita bisa bikin kebijakan-kebijakan yang bisa menyupport karyawan sama klien kita. Terus juga untuk karyawan juga kita komit ya untuk nggak akan merumahkan, tapi kemungkinan ada potong gaji. Tujuannya itu kita mau mereka sama-sama ngerti kalau keadaan perusahaan itu lagi susah dan kita bisa sama-sama bertahan. Di awal saya yakin banget kalau kita akan pakai momen ini ketika bisnis lagi sepi, kita mau pakai momen ini untuk memperbaiki sistem dan strategi yang sekarang udah ada gitu loh. Jadi ketika semua panik, saya bilang oke, tenang aja, nggak ada kerjaan ya kita semua ya. Coba kita lihat apa yang bisa dikerjain. Coba yang pending-pending dulu, rencana-rencana kita mau upgrade sistem, mau bikin produk baru, ayo kita balik pikirkan, kita jangan buang-buang kesempatan ini gitu loh. Terus kita juga menantang karyawan kita untuk berpikir out of the box, untuk cari ide-ide baru. Terus kita buat protokol kesehatan, jaga kebersihan center, beli alat fogging, disinfektan. Terus saya minta mereka tuh lakukannya dengan disiplin. Jadi proses sanitizing setiap hari itu saya minta difotoin sampai ke level direksi supaya saya tahu banget ini protokolnya benar-benar dikerjain. Gunanya ini kan kita untuk tetap melindungi orang yang datang kita gitu. Lalu untuk klien-klien kami juga ada yang mengalami kesulitan keuangan pastinya ya. Jadi yang menjadi moto waktu itu kita pesenin ke karyawan kita adalah kita harus berempati. Kita nggak bisa langsung mengusir orang yang nggak bisa bayar sewa kantor. Tapi kita coba beri solusi cicilan, ataupun kita downgrade apa yang ruangan mereka ada. Intinya kami sebagai direksi itu nge-review keadaan klien-klien kami yang minta keringanan, dan mencoba memberi solusi case by case, sesuai dengan keadaan masing-masing klien.
Tapi in the end, kami tetap kehilangan 70% klien yang menyewa di tempat kami. Dalam waktu 2 bulan pertama COVID. Nah, di saat itu kami pokoknya tetap fokus untuk tetap membangun hubungan dengan klien kami, karena yang kami mau tuh mereka bisa bertahan dan bisa bangkit melewati masa sulit yang seperti ini. Kira-kira gitu ya, Fit ya. Wow, that is so powerful. Ada persamaan nih tadi. Derek melakukan research, Yuki bilang gini, I need data. Dan keputusan itu berdasarkan research, kalau Yuki berdasarkan daripada data. Dan kemudian kata kunci yang kedua saya pikir adalah negosiasi. Kita bernegosiasi satu persatu, gak semuanya adalah pukul rata. And then you have empathy. Derek tadi bilang adalah I have to be a blessing. Gimana caranya saya bisa tetap melakukan sesuatu. So, ada garis tengah yang sama. I think, but together with us, we have Ko Joni. Jadi kita panggil dia Ko Joni karena dia yang rambutnya ada lebih sedikit silvernya kita. And I'm sure that Ko Joni udah lewatin begitu banyak dalam kehidupannya. Ko Joni punya banyak pengalaman, and I wanted you just to pour out your heart, your mind about this concept of like krisis, perubahan, how we have to adapt. What do you have in mind, Ko Joni? Menarik untuk kita ngamatin sikap atau perilaku manusia ya waktu kita mengalami krisis, gitu kan, waktu mengalami tekanan. Karena I believe bahwa krisis atau tekanan yang datang itu tidak merubah seseorang, tapi menunjukkan siapa orang itu sesungguhnya. So the pressure that comes, ya. Nah, cuman sebelum kita masuk lebih jauh, kita lihat dulu. Is this a problem or is this just a tension? Ini problem atau ini cuman tension yang ada di dalam saat kita berbisnis? Karena kalau if this is a problem, then we have to solve, ya kan? But if this is just a pressure, just a pressure, we just have to manage the pressure. Gitu. Nah, apakah dengan adanya pandemi ini, dengan adanya COVID ini, adalah problem buat kita, atau ini adalah sebuah tekanan yang datang untuk kita sehingga menunjukkan sebetulnya problem apa yang sesungguhnya kita punya. Mungkin di masa lalu kita gagal untuk set priority rights, ya. Kita gagal untuk melakukan disiplin-disiplin tertentu. Ada PR yang seharusnya di masa lalu kita buat yang kita nggak kerjakan, yang baru nongol itu semua jadi kesannya jadi seolah-olah jadi persoalan karena ada tekanan yang datang di dalam bentuk COVID. Nah, lalu kita mulai bilang bahwa problemnya ini COVID. Bukan. COVID ini bukan problemnya. COVID ini cuma tekanannya yang menunjukkan sehingga kita bisa melihat bahwa apa problem kita yang sesungguhnya. Saya senang tadi David mention kata so we can negotiate, gitu kan ya. Karena negotiate artinya we will negotiate based on the values that we have. Karena we negotiate the way we do business, ya kan? According to, kalau saya pinjam istilahnya Dr. A.R. Bernard, according to the way our world works. And our world works this way, then we have a set of values. So we negotiate our way, our values, according to the way our world works. That's we negotiate with it. Tapi kalau kita berangkat out of fear, we tend to compromise. Kita berkompromi dengan keadaan yang ada. Ya lu ngerti lah, zaman lagi susah gini, ya kan? Siapa sih bayar gini, bayar gitu? Ya potong kiri, potong kanan dikit, tekuk sedikit di tikungan, it's okay lah. Kan semua juga lagi susah. Dan we compromise with that. Kalau kita berkompromi, biasanya berangkat dari karena kita takut dengan keadaan yang ada. Tapi kalau kita percaya, memang kita punya persoalan sekarang. Karena tekanan itu datang, sehingga apa yang tadinya kurang rapi kita lakukan di masa lalu, yang kurang tepat kita lakukan jadi muncul ke permukaan, dan tetapi kita tahu apa yang benar, the value that we have, the value that kita diajar seperti apa, then we can negotiate our way according to the way our world works. That's my comment, David. Wow, that is very very good. Jadi problemnya bukan di COVID-nya. Sebagian besar, mungkin nggak semuanya, sebagian besar, tapi adalah berhubungan dengan kemarin PR-nya nggak dikerjakan. Jadi sekarang lagi di ujian, you fail, but here's the good news ya. Good news-nya adalah kita semuanya bisa retake the exam again. Yeah. Right? I want to ask you guys new questions, tapi sebelumnya saya mau sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kalian ada pertanyaan, ada button Q&A di bawah. Please click on it.
tanya pertanyaan supaya admin bisa membantu untuk mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kalian. Our goal is to give you wisdom. Goal kita pada siang hari ini bukan untuk mengajar kalian. So we would love to hear your questions. Kita ada sesi khusus Q&A. Jadi keep your questions coming in the Q&A supaya kita bisa bantu. Dan juga saya mau ingatkan kepada kalian semuanya, nanti kalau saya bilang udah selesai, itu belum selesai. Karena pada saat kita panel selesai, kita akan juga mendapatkan a short message dari our beloved Pastor Jeffrey Rahman. So I just want to keep everybody in touch, alright? Saya mau kita go 1 meter lebih dalam di dalam pembahasan kita as we wait for questions for other people. Yaitu adalah saya membacakan satu ayat Alkitab, yaitu diambil dari Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-16. Matius 10 ayat ke-16 berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular, dan kemudian tulus seperti merpati." Nah, ini angle yang saya mau kita bahas karena none of us are pastors, jadi kita semuanya adalah praktisi usaha, if you may, dan juga we are involved in the ministry and things like that. Jadi kita mau bahas ini dari pengalaman kita dan bagaimana caranya kita mengerti firman ini. Karena apa yang tadi Derek katakan, apa yang Yuki katakan, dan yang Ko Joni katakan, yaitu adalah kita ada cara dunia. Seperti tadi Ko Joni bilang dari caranya dunia, yaitu adalah if you're driven by fear, ya kita compromise gitu. Nah, itu cara dunia itu. Kita di antara tengah-tengah serigala, ya kan? Tapi kita tadi seperti domba, makanya mesti cerdik dan tulus gitu. So, Ko Joni, I don't know if you want to go deeper from this Bible verse, if it's okay with you. Oke. Saya senang kamu tadi waktu kamu nggak quote the verse, kamu bilangnya kita mesti cerdik dan tulus. Memang betul, kita mesti cerdik dulu. Karena kalau kita datang sebagai domba yang tulus ke kawanan serigala, kalau tulus dulu baru kita mau jadi cerdik, dan we are lunch, ya kan? Kita jadi lunchnya serigala. Nah, waktu kita datang sebagai domba, waktu saya dengar, saya melihat cerita ini ya. Saya sering bilang ini a mission statement, kita seperti domba diutus ke kawanan serigala. Domba nggak menang lawan serigala, gitu kan? Domba nggak akan menang lawan serigala. Inline dengan tagline kita adapt to win. Menurut saya, waktu serigala datang waktu domba datang untuk ketemu dengan serigala, dia datang sebagai domba yang cerdik. Nah, kecerdikannya membuat si domba nggak bisa dimakan sama serigala. Dia nggak jadi korban dari serigala itu dengan kecerdikannya. Tapi di sisi lain saya melihat bahwa kalau kita cuma ngomong cerdik saja, then we are in the just to survive. Jadi kamu nggak dimakan sama serigala itu. Tetapi bagaimana kita memenangkannya? Bagaimana ujungnya kan adalah bagaimana kita keluar jadi sebagai pemenang waktu kita bertemu dengan sekawanan serigala. Nah, cerdik bicara soal pikiran, tulus bicara soal hati. Jadi kita mesti adapt with the situation dulu. Kita mesti rubah cara kita beroperasi, sudut pandang kita rubah, apa yang kita lihat, prioritas kita rubah, semuanya. Nah, kita mesti cerdik mengamati situasi yang ada. Karena kalau enggak, kita nggak survive sama serigala yang ada. In this context is this pandemic. Gitu kan. Tetapi apa yang membuat kita bisa menang, menurut saya, kalau kita juga tulus seperti merpati. Karena kita ini, waktu kita jadi tulus seperti merpati, tulus bicara soal hati. Makanya ada firman Tuhan yang bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita menjaga hati kita, dari sanalah terpancar kehidupan. Yohanes bilang begini, di ayat 7 kalau nggak salah. Yohanes 7:37, 38, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, kembali ke cerita yang David tadi bilang, aku mengutus engkau seperti domba ke kawanan serigala. Kecerdikanmu cuma bikin kamu sebagai domba tidak dimakan sama serigala. Tetapi kalau kamu datang sebagai bukan hanya cerdik sehingga kamu nggak bisa dimakan, lalu kamu datang sebagai domba yang tulus,
ketulusanmu dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, di mana air hidup ini yang kemudian ketemu dengan serigala yang ada, serigala ini bertemu dengan air hidup, dari sanalah terpancar kehidupan. Dan kita bisa memenangkan serigala-serigala ini untuk sesuatu yang jadi menang. Sehingga dikatakan bahwa melihat perbuatanmu yang baik, mereka memuliakan nama Bapa di surga. So that's the way I see it, gitu, bahwa cerdik is the way you adapt to the situations, but to lose is the way you win the situation. When you guard your heart, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana terpancar kehidupan. Nah, kalau kita berhasil jaga hati kita, sekarang dikatakan gini, iman, pengharapan, dan kasih. Yang terpenting dari semuanya adalah kasih. Saya senang tadi kalau justru kayak Derek cerita, dia masih sampai ada orang kasih kesaksian, kan ada di masa kamu lagi susah pun kamu masih menolong orang. Demikian juga Yuki, ada orang lagi kesusahan, terus ya udah, karena dia juga nggak bisa, ya mau diapain, ya we let go some of the churches, gitu kan. Nah, iman, pengharapan, dan kasih, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dibilang begini, iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar dari semuanya adalah mengasihi sesama. Nah, waktu kita mengasihi sesama kita, waktu kita memberi kepada yang memerlukannya, kita memintangi Tuhan, firman Tuhan katakan. Nah, kalau kita memintangi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah berutang sama kita. Dia pasti kembalikan berlipat kali ganda. That's how you win in this situation. Itu menurut pendapat saya. Oh, itu adalah pendapat yang sangat luar biasa banget, and I know that it bless a lot of people. If you are posting this in your social media, you bisa pakai hashtag adalah domba yang cerdik. Jadi dombanya gak kehilangan jati diri, tetap domba, tapi dombanya cerdik gitu ya. So now, kita punya filosofinya. Thank you, Ko Johnny. I'm going to go back to Derek and Yuki. Pertanyaan sih gampang sih. How do you apply it? Tapi mungkin aplikasinya gitu ya. Mungkin teman-teman mau dengar, if it's okay with you, untuk menceritakan tentang strategi atau mindset kalian. Apa sih yang kalian lakukan supaya bisa jadi domba yang cerdik itu di bisnis kalian masing-masing? Boleh Derek dulu mulai kalau mau. Oke. Saya dibilang pinter sih nggak pinter-pinter banget ya. So don't confuse me with someone yang genius ya. So I'm not yang seperti demikian. I just try to give the best I can. Jadi in this pandemic, I make a weird dan kalau orang bilang mungkin expense yang harus di-cut because you need to conserve cash. I took executive coaching in the middle of pandemic because I think saya nggak punya link yang bisa challenge saya setiap minggu to get me out of the bubble. Honestly speaking, that's the best decision yang so far I did. They challenge me untuk mikir yang sesuatu hal yang saya nggak pernah pikir, nomor satu. Kedua, sesuatu hal yang takut saya hadapin. My biggest, saya nggak kayak Yuki, because Yuki mungkin strength-nya itu di managing managing cash. I'm not a finance person. I can read a P&L, tapi I'm not a finance person tuh. When things are going wrong, cash flow wise dan yang lain-lain, waduh itu dapat sakit kepala deh. But saya ada dua hal yang nyelamatin dan kasih juga ide-ide baru. Not all ideas come from me. Not all ideas come from management malah kadang-kadang. Kita waktu itu bring a pack, dan ini juga salah satu yang saya dikasih pemikiran. Look, you gotta set gini, you can be as a nice guy as you can, and that's probably your strength and your weakness. Because you too much of a guy, lu kadang-kadang susah untuk tegas. You have to be a good person, but you have to be just, decisive. That's the thing that I need to work on sebagai owner dan managing director. And you gotta know how much you need to conserve so that you can fight di 2021. Not just now,
you need to survive until 2021 to rebuild kan. So get your house in order, hitung sampai berapa, and set realistic targets. We make some decisions untuk kayak merumahkan orang, to pay cut, dan lain-lain, itu kita lakukan. Tapi saya bilang, it needs to be, nggak boleh sebagian. It needs to be an overall decision. Jadi saya nggak mau direksi menikmati keuntungan, yang lain suffer. Nobody will follow leadership yang kayak begitu. So keputusannya direksi semuanya took a 50% pay cut. Semua. Nah, itu pas lagi kita komunikasikan ke manajer menjadi lebih mudah. Siapa yang senang kalau misalnya di ini kan diturunin gajinya. But the fact is kita nggak bisa sustain boat yang segede gitu dengan income yang sedemikiannya saja. And so everybody say yes, dia bukan ini loh. Bukan nggak bilang ini buat company. We're not there yet gitu ya. The vision belum sampai jadi satu sampai sebegituan ya. Tapi this is for teman-teman. And that's more powerful. Nah, lalu kita set a business continuity plan using cash flow. Saya cuma titip pesan begini aja. I want cash flow-nya positif. And then you cuma jaga di bawah tuh cuma sekian. Which is dikit lah. Kalau Anda dapat lebih, selamatkan teman-teman. Kalau Anda dapat lebih, bayar orang lebih banyak. You don't need untuk cash-nya segini. Kita cuma segini cukup, manajemen segini setuju, you guys work hard. Kalau misalnya ada orang kita dapat duit lebih, kembalikan teman-teman. Kalau kita dapat duit lebih banyak, bayar orang lebih banyak. And that creates culture yang transparent, komunikatif, everybody wants to work together. Sama set realistic target. Jangan sampai orang itu udah fight at the end of the month bilang kurang. Banyak orang yang kadang-kadang pikir bahwa, targetnya itu, misalnya, let me take a number gitu ya, 100 juta. Gue simpan dulu, jaga-jaga. Naikin dulu, 150. Jadi kalau dia nggak nyampe, 100. That's very demoralizing, especially in this kind of season. Jangan ngumpetin. Be transparent supaya orang itu juga realistis gitu pas lagi nyampe. Again, this idea doesn't come from me. This idea comes from a lot of people untuk bisa mikir bareng-bareng supaya kita jadi orang yang cerdik, tapi at the same time tulus itu juga nyentuh hatinya orang. Ya kalau saya tadi pakai ayat dan sharing yang dipaparkan sama Ko Joni, because that wins people's hearts akhirannya. And dari situ I don't know a thing about the financial world sebenarnya, instruments lah dan lain-lain, karena kita mencoba untuk understand a bit deeper how to restructure dan lain-lain dengan jauh lebih baik. Kita akhirnya ketemu dengan orang-orang yang bisa advises juga gitu. How do you structure your permodalan dengan jauh lebih benar sih? How do you manage your cash flow dengan jauh lebih sesuai sih? Karena selama ini kita taunya gitu-gitu aja. Doesn't feel the need seakan-akan. Karena in my business kalau di run dengan baik, kita itu malah diutangin sama customer mestinya. Orang bayar di depan, kita bayar supplier belakangan. Tapi bisnis yang seperti demikian itu biasanya di wedding, which is mati weddingnya sekarang. Jadi kita sekarang berubah nih posisi bisnis cash flow-nya nih. Nah, itu kita di-advise dengan beberapa orang juga. So, for me untuk bisa jadi pinter, I really surround myself with orang yang nggak pernah saya nongkrong sebelumnya. To talk about money, to talk about operations, to talk about a lot of different things. Gitu sih. But tadi yang mengenai tulus, share your heart, open up your wishes, create a better future sama teman-teman. Nggak gampang gitu.
semua juga susah gitu. Saya juga sama kayak Yuki gitu kan. Supplier juga minta dibayar gitu. Tapi kan we're trying our best. And kita nggak lari pokoknya. Itu yang menjadi sebuah ketakutan buat saya. Tetapi itu yang justru bakalan mengerubah saya dan ngerubah perusahaan to actually bisa nantinya survive and win. Mungkin sampai sini dulu ya. Wow, thank you Derek for sharing. Kita sekarang mau menjadi jawaban untuk teman-teman ya. Jadi saya kasih beberapa pemikiran and I hope that this is gonna help for you guys. Kalian bisa lihat ada pikiran, ada hati. Derek kasih tahu, mesti tahu liquidity-nya seperti apa, mesti tahu productivity-nya seperti apa. Liquidity kasih tahu berapa lama lagi kita bisa survive. Productivity bilang adalah yang mana lagi yang kita bisa kembangkan. Tapi kita mesti transparan sama teman-teman kita. Hati kita mesti bisa dibaca sama orang lain. Kasih tahu dari saya dulu nih potongnya, bukan dari kalian-kalian yang dipotong. It's not about I'm gonna lead by example. Kita mau bilang kita nggak lari nih dari orang lain. Kita transparan sama supplier kita. So I hope that is helpful for each one of you. So Yuki, what do you think about the things that maybe Derek sudah share, and then is it something similar sama apa yang Yuki lagi lewatin, atau mungkin ada pengalaman lain yang berbeda? Yuki, go ahead. Oke, jadi benar banget tadi yang barusan Derek ngomong. Saya juga punya mindset yang sama. Kalau kita dalam keadaan susah itu perlu transparan. Jadi nggak ada yang perlu disembunyiin. Ini keadaannya begini. Ya saya juga setuju. Maksudnya kayak ada pemotongan gaji atau apa, itu harus mulai dari level atas. Jadi kita harus menanggung itu bersama-sama dan harus lebih berat yang di atas sebagai pemimpin. Kita punya tanggung jawab untuk begitu ya. Terus kalau dari saya sendiri, kejadian COVID ini sebenarnya mengingatkan saya akan satu ayat, 1 Korintus 2 ayat 9. Itu bunyinya, apa yang tidak oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi di sini saya ingat kalau hanya ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita tuh bisa melihat rencana Tuhan yang baik dalam hidup kita. Jadi walaupun hari ini kita masih dalam kesulitan atau belum melihat jalan keluar, tapi yang bisa kita lakukan itu percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia dan kita juga perlu setia melakukan yang menjadi bagian kita. Terus masa-masa ini juga seperti masa yang menguji ketahanan seseorang dan kemampuan kita untuk penguasaan diri. Apakah kita memiliki iman untuk tetap berjalan walaupun kita takut dan belum kelihatan titik ujung terangnya. Terus kalau saya boleh share pengalaman saya sendiri sampai di posisi sekarang ini, saya ingat waktu di awal masa saya mulai usaha ini di 8 tahun lalu itu, saya tuh nyantai banget. David mungkin inget ya masa-masa awal itu, saya juga selalu ngomong sama David, saya ini cuma kerja sambilan, saya cuma part time, karena waktu itu kita cuma baru punya 1 brand, baru ada di 1 lokasi, dan operasionalnya juga simple. Lalu seiring waktu saya tambah sibuk, karena usaha kami berkembang dan suami saya waktu itu sempat tanya, kamu kenapa aku jadi sibuk banget, sampai kapan nih mau gini? Lalu saya bilang gini, saya kayaknya mau seriusin ini, karena tujuannya ini jelas, ini bisa menjadi solusi untuk pengusaha yang mau mulai usaha. Selain menyediakan tempat, kan kita ada pembuatan PT, perizinan, segala yang berhubungan dengan untuk kemudahan untuk memulai usaha. Nah, terus di awalnya saya itu cuma mengurus keuangan, tapi semakin hari semakin terlibat, saya tertarik dan mulai masuk ke operation. Lalu akhirnya saya juga ikut bantu marketing, dan hari ini saya juga mengerjakan sistem. Melalui proses ini saya belajar syarat untuk jadi entrepreneur itu memang kita nggak boleh merasa nyaman. Jadi seringkali saya berdoa dan minta pertolongan Tuhan ini saya nggak ngerti gimana cara hadapin masalah ini. Terus atau kalau ada key person kita yang mau resign itu panik banget rasanya. Terus saya berdoa, Tuhan tolong bantu dong cariin orang yang cocok buat posisi ini, saya kayaknya butuh nih Tuhan. Dan ternyata Tuhan selalu bantu gitu. Tuhan kirimin orang yang baik, Tuhan jawab, hikmatnya Tuhan tuh selalu cukup bagi saya. Jadi puji Tuhan, semuanya yang saya takutin itu ternyata menjadi pengalaman indah bersama Tuhan. Yang pasti sekarang saya tahu Tuhan mau saya melewati keadaan yang gak nyaman, sulit, karena Tuhan mau saya untuk mempunyai mindset yang selalu diperbaruin. Ini sama persis sama masa COVID sekarang ini.
saya merasa kita bisa menggunakan momen ini untuk menggali potensi yang baru ada di kita dan di sekeliling kita. Contohnya nih, saya menemukan potensi baru dari tim kami yang punya ternyata banyak ide, bagus-bagus semua, karena kepepet. Dan juga yang bisa kita coba lakukan, ide ini tuh keluar dari level, berbagai macam level, bukan dari top level aja. Sampai hari ini kita bertahan itu, saya merasa itu benar-benar bahwa hasil dari kontribusi seluruh tim yang ada. Karena di saat sulit ini, saya lihat ini kesempatan yang sangat baik untuk melihat potensi-potensi baru yang dipaksa keluar. Terus setelah itu juga dengan masa seperti ini, kita sebagai pemimpin jadi bisa melihat sebagian besar memang karyawan kita itu bersemangat dan cinta perusahaan, tapi ada sebagian yang reaksinya kurang semangat dan menggunakan momen ini untuk santai. Saya selalu bilang, pokoknya di masa seperti ini, saya nggak tertarik untuk nangkep orang yang malas. Jadi kita kasih tetap insentif target yang kita sesuaikan oleh sales, untuk sales kita. Terus terbukti, memang ada beberapa yang sanggup untuk melewati target yang kita berikan. Dari situ lanjut sampai sekarang, udah mulai terbentuk ritme yang baru gitu. Jadi kita menghasilkan bisnis proses yang baru, dan juga ada timbul produk-produk baru. Intinya tuh saya benar-benar kekuatan mental dan kualitas kerja itu benar-benar diuji pada masa yang sulit seperti ini. Jadi di masa awal COVID 3 bulan pertama itu dengan gaji yang harus dipangkas, karyawan kami itu malah harus kerja ekstra lebih banyak dari yang sebelum-sebelumnya, termasuk kami sendiri sebagai pemimpinnya. Jadi sejak 3 bulan terakhir itu kami bereksperimen dengan meluncurkan beberapa produk baru, dan memang ini menurut saya saatnya tepat untuk melakukan kolaborasi. Kita gather our strength together untuk build a new product atau new solution. Salah satunya, kita juga lakukan kolaborasi dengan teman-teman kami di JPCC, dengan David dan dengan Harseno yang memberikan ide, dan bersama-sama kita desain, kita bangun sebuah produk baru yang kami kasih nama Livebox. Jadi ide awalnya kita mau bikin pelaku bisnis tetap bisa lancar bekerja dalam masa WFH ini. Livebox-nya ini kayak satu kubikel kecil yang bisa ditaruh di sudut ruangan rumah. Jadi ukurannya 1 kali 1 meter. Jadi tingginya 2,5 meter. Sebuah kubikel ini gampang dipasang dengan sangat mudah. Dia dilengkapi dengan meja dan green screen di belakangnya. Tujuannya itu untuk memberikan kemudahan dan privacy untuk melakukan video call atau online meeting yang sekarang sangat dibutuhkan ya, yang dikerjakan setiap orang di rumah. Terus saya juga nggak pernah nyangka sih dari pertemanan ini di JPCC ini kita bisa berkolaborasi menghasilkan produk baru seperti ini. Lalu yang kedua, kita juga merubah cara berjualan. Karena kami lihat akan ada perubahan permanen yang merubah culture dan lifestyle untuk masa yang akan datang. Misalnya sebelum COVID kan kita udah banyak menggunakan Tokopedia, Gojek. Tapi, nggak boleh sebut merek ya. Tapi dengan keadaan sekarang, toko-toko usaha konvensional ini kita juga dipaksa untuk jual produk secara online. Jadi keadaan membuat perubahan terjadi begitu cepat. Semua orang berlomba-lomba dengan kreatif untuk berjualan melalui sosial media, termasuk kita yang tadinya nggak gitu fokus untuk berjualan online. Jadi kita dipaksa untuk memperlengkapi cara berjualan kita, supaya calon klien yang membutuhkan produk kita, seperti kantor virtual, jasa perizinan, itu tetap bisa mendapatkan pengalaman membeli yang baik melalui virtual. Contohnya ya, kita ada tambahin beberapa channel sosial media, kita aktifin, kita perbaiki, terus kita buat video tour, kita kasih foto-foto secara lengkap, kita ada memberikan konsultasi bisa lewat Zoom, maupun kita bisa kasih testimoni atau review produk. Kuncinya di sini ya kita tetap mau klien bisa mendapatkan good buying experience. Terus yang terakhir yang kita lakukan ada juga ya, karena kan event udah nggak bisa gitu, sedangkan kita punya ruang event space yang lumayan besar, jadi kita mau apain gitu. Jadi idenya adalah kita rubah ruang event kita menjadi tempat webinar, dengan harapan pelaku bisnis tetap bisa dengan confident melakukan online event, dengan peralatan dan support teknis yang kami siapkan. Harapannya di sini kita bisa memenuhi kebutuhan bisnis-bisnis yang shifting ke arah digital event. Ya, itu kira-kira strategi yang udah kami kerjakan, David. Wow,
thank you so much for sharing that. Ada dua yang saya mau cuman highlight. Yang pertama tadi Yuki bilang adalah perubahan yang permanen. Guys, it's not about old normal, new normal. There is a perubahan yang sifatnya akan ada permanen. Itu sebabnya kita mau ngajarin kalian untuk adapt to win. Yang kedua adalah sama seperti Derek dan seperti Yuki. Derek bilang begini, the best investment I did during crisis, you know what? I get executive coaching. Buat Yuki dia bilang gini, saya berkomunitas dengan DJPCC, saya cari orang-orang yang bisa membantu, bisa brainstorming. Berarti juga bila tadi bilang, gak semua idenya dari saya. So you need community untuk bisa adapt to win itu. Gak cuma sekedar I have to think myself. Kalau kita tidak terbuka, kita gak mau jadi vulnerable, kita mau ngomong sama siapa-siapa, then your solution ya udah satu kepala sendiri. Dan kalau kalian lagi istilahnya lagi stagnasi gitu ya, lagi otaknya lagi gak bisa mikir apa-apa, then that's it, you cannot go anywhere. You need, Derek tadi kasih bilang gini, I want to be challenged. You know, I want to be, supaya fear saya di-expose. Supaya apa? Supaya kemudian saya mulai keluar tuh juice-nya, kreativitasnya mulai keluar. So I think this is very, very good. Nah, Ko Joni, pertanyaannya kalau Ko Joni, kita selalu harus kasih Ko Joni yang lebih, yang lebih, levelnya yang lebih. Jangan gitu dong. Gini nih Ko Joni. Karena untuk Derek sama Yuki, kalau menurut saya nih Ko Joni, I think you agree as well, mereka didapatkan menjadi domba yang cerdik. Jadi mereka tulus, tapi mereka cerdik nih, mereka bikin strategi dan macam-macam. Tapi gini Ko Joni, gimana kalau beberapa daripada orang-orang yang sedang mendengarkan sekarang, dia bilang gini, tadi kan Koko bilang gini nih, krisis tidak merubah diri seseorang. Krisis hanya menunjukkan identitas daripada orang itu. Nah, mungkin krisis ini, sekarang ini Ko Joni, dia dapatkan bahwa saya bukan domba yang cerdik. Mungkin dia tulus, tapi dia kurang cerdik gitu. Atau cerdik banget, tapi ya, saking cerdiknya tidak tulus gitu. Mungkin begitu Ko Joni. So, give your thoughts and advice about for these two group of people. Yang cerdik tapi tidak tulus, dan yang tulus tapi tidak cerdik. Ya, kata cerdik itu jarang dibarengin sama tulus, ya, tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Contohnya gini. Buat yang cari asisten rumah tangga, zaman dulu saya sering banget dengar komentar seperti ini. Cari asisten rumah tangga jangan yang pintar-pintar, ntar nggak jujur. Jadi seolah-olah jujur itu suatu kebodohan. Ngerti nggak? Jadi kadang-kadang kayak nggak jalan bareng antara cerdik dan, jadi kalau cerdik ujungnya jadi licik, kalau tulus nanti jadinya culun gitu loh. Padahal yang diminta adalah cerdik dan tulus gitu kan. Jadi tapi gini, cerdik kan bicara soal pikiran gitu kan. Nah, saya sering gunakan perumpamaan ini. Kalau kita sekolah dulu kelas 3 SD, kalau kita dikasih ujian, kan terus kita naik ke kelas 4, betul kan? Kalau kita lulus. Tapi kalau kita nggak lulus ya kita tetap ujian kelas 3. Ya kan, pelajaran yang sama, di kelas yang sama, teman yang berbeda. Ya kan? Karena kita tinggal kelas. Nah, tetapi kalau kita naik kelas, lalu kita naik kelas ke kelas yang keempat, kan tetap datang ujian. Gitu kan? Nah, ujian itu kan, Pastor Jeffrey sering pakai istilah ini. Ujian itu kan gini, kalau kita berhasil mengatasinya. Berarti kita ada di atas persoalan yang ada. Nah, jadi kalau kita mau jadi cerdik, salah satunya adalah kita mesti lulus ujian, gitu kan? Nah, seringkali gini, domba yang pergi ketemu dengan kawanan serigala, serigala nggak punya pilihan, ya kan? Dia survive atau dia mati, kan gitu. Jadi serigala yang ketemu sama kita in the marketplace adalah serigala cerdik, ya kan? Karena kalau nggak dia nggak survive. Nah, sedangkan kita harus kerjakan ujian kita supaya kita menjadi lebih cerdik. Kalau kita berhasil dengan ujian kita jadi orang yang lebih cerdik gitu kan. Nah, in fact kalau kita baca yang bilang bahwa engkau akan selalu jadi kepala, engkau akan selalu naik dan bukan turun. Kalau engkau mau selalu naik, berarti engkau akan selalu ujian. Jadi kalau kita lihat dengan perspektif yang benar, ujian itu datang supaya kita bisa deal with that, stay in the game, handle dealing dengan persoalan kita sehingga kita bisa lulus, lewati dan naik ke kelas yang lebih tinggi. Nah, tetapi betapa seringnya kita sebagai seorang
believer, sebagai orang yang percaya, kita pinjam doanya Yesus, Tuhan kalau boleh, biar cawan ini berlalu daripadaku. Lah kalau cawan ini berlalu, kamu tidak ujian dong. Kamu tidak jadi lebih cerdik dong. Memang dia Tuhan yang baik, dia akan tolong saudara. Tetapi buat saya adalah kalau selama ini kita mungkin nggak sering-sering belajar, kita nggak sering asah, ya kita perlu cari orang yang bisa menajamkan pisau kita, sebab besi menajamkan besi, gitu kan. Kalau saya lupa siapa yang ngomong, tapi saya ingat statement ini bahwa if you are the smartest in the room, go to another room. Ya kan, if you are the smartest in your group, get another group, supaya kita bisa selalu diasah besi kita sehingga besi kita selalu tajam, gitu kan. Nah jadi, tetapi kalau selama ini kita kekurangan dan kita kekurangan hikmat, hendaklah dia memintanya kepada Tuhan, kan firman Tuhan katakan, dan dia akan memberikannya kepada kita dengan nggak membangkit-bangkit. Tidak membangkit-bangkit kan yang seperti gini. Kan udah papa bilang dulu kan, nah makanya lu dulu nggak minta, ajarin nggak mau, rasa deh sekarang. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Kita mungkin papa yang seperti itu. Tetapi Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Jadi kalau kita datang sama Tuhan dan kita minta, kalau kita minta maka kita diberi. Kalau kita ketuk, maka pintu akan dibuka. Kalau kita cari, maka kita akan menemukannya. Tinggal kita tunggu aja gitu kan. Karena prinsip firman Tuhan selalu it's going active, ya kan, proaktif. We become active, nggak pernah pasif. Saya nggak ketemu ayat yang bilang tunggulah, nanti engkau akan dapatkan. Tetapi carilah, mintalah, ketuklah, gitu kan. Jadi kalau kita merasa kita kurang cerdik, ya selalu mulai dari dalam dirimu, gitu kan. Orang bodoh bukan karena nggak diajar, gitu kan. Orang bodoh karena apa? Karena dia pelihara aja kebodohannya. Makanya ada ayat yang bilang gini, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Jadi kebodohan itu bukan mesti diajar, kebodohan itu mesti dibuang. Jadi kalau kita merasa kita ini nggak cerdik, kita ini bodoh, ya buanglah kebodohan. Maka engkau akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Dikatakan seperti itu oleh firman Tuhan. Gitu, Fit. Wow. So good. This is very, very good, yeah? Okay. So I see that time is 2:01, so I gotta keep on, evolving and rolling with this. I want to speak about this subject, yaitu adalah pivot. Salah satu cara kita untuk beradaptasi supaya kita bisa menang adalah pivot. And Derek and Yuki, kalian berdua dengan banyak sekali menjelaskan tentang pivot. Nah, tetapi kadang-kadang ini nih yang saya mau kita untuk diskusikan selama beberapa menit ke depan, yaitu adalah pivot itu ada, kalau main bola basket gitu ya, pivot itu adalah satu kaki tidak bergerak, satu kakinya lagi bergerak, itu namanya pivot. Kalau dua-dua kakinya bergerak, itu namanya running, gitu ya kan. Nah, jadi kan tadi Derek sama Yuki dua-dua bilang gini nih, salah satu adaptasi yang kami lakukan adalah melakukan pivot. Nah, jadi pertanyaan saya begini nih mungkin. Gimana saya taunya, Kak Derek, gimana cara taunya, ini kaki yang nggak boleh goyang. Dan yang ini justru harus bergerak. Kalau kamu nggak bergerak, kamu bakalan stagnasi, dan kamu you'll never score, right? And hence you never win. So gimana cara taunya? Maybe dalam cara Derek jualan, atau tadi Derek bilang saya bikinin merek baru, jualan bakso. How do you decide? Gimana cara taunya? Do you have any thoughts yang bisa dibagikan? And also, Derek, before you answer that, saya mau pastikan kita tahu bahwa we did a survey, 50% daripada orang-orang yang hadir pada hari ini berkata bahwa mereka dalam posisi adaptasi. So I think I want you to think from your experience, tapi juga put in mind orang-orang yang mungkin bisnisnya antara 1 tahun sampai 5 tahun in business, and di dalam melewati masa kesulitan ini, dia sedang berpikir tentang bagaimana beradaptasi. Jadi perubahan apa yang dia mesti lakukan, dan apa yang mungkin ini adalah sifatnya fundamental dan tidak boleh dirubah-rubah. Go ahead, Derek. Gimana jawabnya? Tough question, tapi that's a good one. Tapi gini, let me answer like this. For me, caranya saya pivot bukannya nggak begitu sulit ya, menjadi lebih sempit pilihan saya. Karena kayak back way then itu kita pernah duduk bareng-bareng, and we agree together, meaning dari semua ini bisnis keluarga, walaupun ya saya nggak begitu aktif banget. Kita decide, you want to grow
secara konglomerasi, walaupun jauh dari sana ya. Jadi dan itu nggak salah. Atau you wanna grow focus. Jadi kalau misalnya mau grow F&B, ya F&B aja. Gitu. Kami semua bikin keputusan food and beverage. Dunia kami food and beverage itu gede. Luas, lautnya luas. Kami pilih demikian. Sehingga pas lagi pivot ataupun yang lain-lainnya, saya cuma lihat bahwa saya nggak bisa mulai dari sesuatu yang saya nggak punya. Kalau dibilang gitu ya sekarang, bikin e-commerce tuh lagi luar biasa. I really have no clue ngerjainnya gimana juga. My team yang ada di dalam ini juga nggak bisa dipakai. I'm not leveraging people dengan baik. Dan my team will be frustrated. Kok kayaknya kalau misalnya kayak begitu, why you not taking care of us? Katanya you are for us. Katanya you are trying to bring us all together dengan baik. So waktu saya pivot, saya pun aja cuma bergerak di dunia yang saya tahu sebenarnya. Dan saya sih pahamnya dunia F&B itu luas, walaupun konsentrasi saya adanya di catering. Tapi di dalam bisnis catering aja ada banyak. There are institutional catering, yaitu kasih makan pabrik ribuan orang. We haven't touched that. Kita lagi mengeksplor. Apakah itu termasuk daripada pivot? Iya, belum berhasil. Bakso Panglima yang lebih cepat karena lebih cepat untuk bisa mengeksekusinya. One of the things yang saya lihat perlu dipahami sama kita semua, in this situation, organizational org chart out the door. There's no more org chart, more or less. There are some org charts. You are still the managing director. You are still the director of something. Tapi kalau lagi krisis dan lagi cari bentuk, biasanya your team tuh udah kayak, ayo kerja ke sini, ayo kita lakukan ini. Udah balik lagi kayak modelnya semangat. Semangat dulu deh, yang penting. Tapi you have to make it clear juga nantinya what are they responsible for. Iya bisa berjalan kayak begitu 1-2 bulan mungkin, tapi it cannot stay like that. People will be confused. Nah, kalau confusion happens dan banyak confusion-nya, people will get mad. When people get mad, productivity turun. Sisanya, in my opinion, ya saya cuma tahu strength kita itu harus diperkuat. Yaitu jagain produk. Kita tuh semuanya kebanyakan di dalam organisasi itu orang operation. Not so much orang marketing malah. Which is sesuatu hal yang buat kita weakness. Kita butuh bantuan. Kita perlu dipinterin di masalah seperti itu. That's why we talk to a lot of people untuk bantuin kita. Ajarin dong, how do we actually market di bagian di bagian kayak restaurants. Dan kita juga nggak boleh nganggap enteng, oh sama-sama masak-masak aja kok, gitu. Kita udah masak buat ribuan orang ataupun buat puluhan events, gampang kok kalau misalnya operationsnya restaurants. Not so. Habitnya beda banget. That's why waktu kayak nyiapin ini, bikin produknya gampang. To run the operation itu it's much tougher for us. Tapi to pivot for us, we stick to our own thing. Yang kita punya tuh apa? Perjelas aja, perkuat. We can make good dishes. Itu aset, itu modal buat kita. The rest, kalau misalnya you can see opportunities in the market, collaborate with people, talk to people, engage people, bayar orang kalau misalnya nggak mau ngerjain sendiri. There are certain, and ini juga sih, semua susah, betul nggak? Semua tuh susah sekarang. Jadi nggak transactional banget nowadays. So you have to be smart. Ada juga bagi hasil lah. In this day and age, bagi hasil tuh menjadi opsi yang banyak akhirannya. Karena semua juga sama-sama butuh kan? Regardless lah, more or less, semua itu dalam kondisi kalau bisa kerjain sekarang, whatever bentuknya ada, yang penting ada yang masuk. So take advantage dengan hal-hal yang seperti demikian, apalagi kita nggak bisa semuanya kan? So
Mungkin tipsnya kayak kira-kira seperti demikian, because that's what I know. Gak tahu lagi yang luar daripada itu. I think hashtagnya udah bagus banget. That's all I know. Right? Sebagian dari kita dengar ada yang punya 5 talenta, ada yang punya 3 talenta, ada yang punya 1 talenta. Yang punya 1 talenta juga bilang gini, I don't have anything. You have something. That's all I know. Kita mesti kerjakan, dan tentu waktu kita excellent, saya yakin Derek juga jadi bercabang gitu. Semakin belajar, semakin pintar kan. Semakin pintar, kelihatannya tambah lama tambah keren gitu. Nah, Ki, pertanyaan untuk Yuki tetap masih tempatnya di pivot nih. Tapi Ki, dan saya senang banget karena orang-orang yang bertanya jujur-jujur gitu, Ki. Jadi pertanyaannya gini, Ki, gimana caranya melakukan pivot? Tapi kan ini bukan pertanyaan dari peserta nih, di recreate sama David gitu. Jawabannya gini, Ki. Kan enak jadi Yuki. Yuki perusahaannya besar, uangnya banyak. Jadi mau pivot ya pivot aja terus. Mau bikin produk, bikin aja terus kayak begitu ya kan. But what about if the people say that, but I don't have your money. Saya nggak punya capital, saya nggak punya uang. Lantasan apa yang harus saya kerjakan? Atau kalau mau di-connect adalah apakah saya tetap harus pivot atau udah deh, tutup aja perusahaannya. Dari sisi finansial mungkin gimana, kapan saya tahunya bahwa saya masih harus terus pivot terus, saya masih terus adapt terus, atau I need to hang the towel gitu. I don't know if you have any thoughts that you want to share with everybody. Oke, thank you David. Kalau tadi saya juga dengerin Derek ya, saya kalau coba zoom out sedikit, saya bisa simpulin dari hasil pengamatan saya ya, untuk saat ini, mungkin ada 3 kategori gitu. Satu yang kita di mana kita tahu bisnis kita ini masih bisa lah, masih ada demand-nya, tapi mungkin kita harus rubah sedikit tweak dari bisnis prosesnya atau dari strategi caranya kita berjualan atau melayani customer. Ya itu masih bisa dibilang kategori 1, masih dalam proses pivoting. Terus ada lagi kategori 2 yang maksudnya di sini saya lihat sih tren-trennya ini ke sini-sininya, orang tuh karena mungkin banyak waktu senggang di rumah juga, kadang-kadang orang menggali kembali strength-nya dia tuh apa. Jadi mereka menemukan strength baru yang mungkin sebelumnya mereka nggak sadar. Nah dari sini dari hobinya mungkin, dari keahliannya yang dulu dianggap biasa aja gitu, ternyata kalau ditekunin bisa menghasilkan sesuatu gitu. Nah, dari sini juga membuka celah buat orang-orang yang ngerasa, oh saya kayaknya ada talent di sini, tapi saya nggak punya resources. Nah, ini waktunya kita untuk berkolaborasi. Jadi kalau, again, balik lagi, kalau kita ada di dalam komunitas yang sehat, ini sangat memudahkan kita untuk bisa bertahan ya. Jadi kita bisa open to the new set of people, bisa dapat pencerahan, dapat ide, mungkin juga resources, mungkin ada yang mau invest juga. Terus saya juga lihat kesempatan masa-masa ini, kesempatan orang untuk bereksperimen dengan konsep bisnis yang fresh. Jadi kita jangan nunggu dan terlena gitu, we should start now. Tapi di saat yang sama, saya juga melihat ada tren, ada yang nomor 3 ini loh, jenis-jenis bisnis yang memang, sorry to say, mungkin nggak sehat. Dan harusnya tuh udah nggak dijalanin lagi. Atau mungkin udah overdue untuk ada perubahan signifikan atau harus di close down dari waktu sebelum COVID. Jadi ini saya alamin secara pribadi dan juga dari keluarga, teman-teman dekat saya juga ada yang mengalami hal seperti ini. Jadi mereka itu rasanya nggak punya keberanian untuk cut loss. Atau mereka tuh punya attachment yang kuat karena mungkin dulunya perusahaan ini sempat berhasil, terus sempat down, terus mereka tidak tahu cara manuvernya gimana, jadi udah kelamaan overdue, mereka udah ngerasa ini kayak anaknya gitu, ada attachment, emotional attach yang membuat mereka tuh susah untuk memutuskan untuk move on, untuk let's stop this one and start over new gitu loh. Jadi kejadian ini bisa jadi peneguhan ya, kalau memang bisnisnya yang udah sakit ini harus ditinggalin. Begitu kalau misalnya saya pribadi, saya dan suami saya itu juga suka diskusi. Jadi secara rutin mengenai usaha-usaha yang dia kerjain, yang saya kerjain. Terus kita tuh sepakat, kita harus tahu apa tujuan usaha yang kita kerjain ini. Kenapa kita ngerjainnya. Dan kita harus tahu, waktu kita masuk ke dalam usaha ini, apa exit point-nya gitu loh. Kita punya rambu-rambu untuk entry dan untuk exit.
untuk jadi ukuran apakah ini bisnis ini bisa kita tetap kerjain atau udah waktunya kita tinggalkan. Jadi contohnya entry point-nya itu adalah misalnya kita punya strength, kita punya visi, tujuan yang jelas, kita ada talent, atau ada teman kita yang jago talent apa, kita kolaborasi, atau marketnya udah ada, atau kita punya network yang bisa kita tap. Jadi biasanya itu perlu kolaborasi gitu. Dan exit indikatornya juga bisa, misalnya kita lihat, wah ini antara founder udah ada perbedaan value misalnya, ada yang berubah gitu, terus persaingannya semakin berat dan secara fundamental kita nggak kuat gitu. Terus dan satu yang paling penting lagi tuh kalau manajemennya udah nggak harmonis, misalnya antara founder itu ada perselisihan atau apa, nah menurut kita ya oke, ini mungkin waktunya untuk ada exit plan-nya gitu. Kira-kira gitu ya, Fit ya. Wow, thank you Yuki. 3 hal, demand, collaboration, and unhealthy. Luar biasa. So I hope you guys are learning something. And now we go back to Ko Joni. And so your pivot question, Ko Joni, yaitu adalah you are an expert at it, and I want you to rave about it and share with everybody. Karena I know as secara person gitu, Ko Joni ini adalah chairman daripada Yayasan JPCC. Ya kan, keren gitu, wah kita yayasan gitu. Dulunya bukan gampang, tapi artinya adalah ada siapa kesulitan, kita datang, kita sediakan tenda, kita sediakan makanan, selesai urusannya. But one day, Yayasan JPCC bergerak nih, pindah. Kita sekarang bilang, kita mau lebih proaktif. Bukan ada disaster, and then kita layani, tapi sekarang kita pergi ke daerah, dan kita selidiki masalahnya apa, dan kemudian kita lakukan. But the issue that I know that you struggle with itu adalah kalau kita cuma solve problemnya yang kelihatan, pasti jawabannya adalah mereka semuanya bodoh dan miskin, nggak mau kerja atau whatever it may be. But Ko Joni, you are the expert yang I hear your story di mana Ko Joni selalu bercerita tentang kita mesti tahu apa yang sedang terjadi di kehidupan mereka. And saya yakin banget dalam proses perjalanannya itu kita harus banyak pivot nih. Kita datang dengan prinsip, dengan pemikiran. Tapi pada saat di lapangan, pasti kan berubah-berubah terus. And I think if you share that journey, it's going to be very powerful and useful kepada orang-orang yang sedang mendengarkan, walaupun mungkin dari sisi non-profit dijelaskan kepada orang-orang yang sifatnya profesional kerja untuk cari duit atau untuk bisnis yang sifatnya for profit. Gitu. And maybe you can also share with us, Ko Joni, I want us to get more spiritual now. Kita udah dengar banyak strategi, cerita tentang mindset, cerita tentang strategi, but I also want to talk about the God factor in it, right? Because it is not just about struggling with the problem dan adapt to win, lihat problemnya, tapi juga ada sisi Tuhannya. Tuhan, kita ini orang Kristen gitu, dan kalau satu favor dari Tuhan, satu pemikiran dari Tuhan, itu sudah cukup untuk mengubah kondisi kita to win gitu. So, Ko Joni, I set the table for you, and I'm going to allow you to speak as freely and teach all of us. Teach us. Oke, Fit. Waktu istilah pivot tadi saya dengar, terus dengar Derek dan Yuki mention ini, saya tiba-tiba, ya saya ingat kalau seperti main basket dulu gitu kan ya, satu kaki berputar gitu kan. Nah, buat saya one of the guideline gini, di dalam hal yang kita lakukan, whether it's humanitarian, it's social justice, whether it's business, whether it's running organizations gitu ya, kan ada aturan main dan ada gaya main. Ya kan? Ada yang jadi aturan main, ada yang jadi gaya main. Nah, kalau misalkan kaki kiri kita ini adalah aturan main, kaki kanan kita ini adalah gaya main, kaki kanan kita boleh kita putar-putar kemana saja, tapi kaki kiri kita nggak boleh kita pindah. Karena kaki kiri kita itu adalah aturan mainnya. Kayak kamu main badminton, kamu main double, mau satu di depan, satu di belakang, satu di kiri, satu di kanan, terserah. Tetapi bottom line-nya adalah kok nggak boleh dipukul 2 kali, karena itu aturan main. Gitu kan? Jadi, you pivot gaya main kamu, tapi jangan kamu pivot aturan mainnya. Daniel dibilang gini, kamu saya panggil Belsasar ya, nama dewa kita, ya panggil aja. Kamu saya pakaiin pakaian orang kasdim ya, pakaiin aja. Tapi kamu makan yang ini dong, oh yang ini saya nggak bisa. Karena itu nggak kosher buat saya nggak makan kalau yang itu. Itu aturan main buat saya. Tapi kamu panggil saya Belsasar, boleh saja. Kamu suruh saya pakai pakaiannya orang kasdim, boleh juga.
Tapi kamu suruh saya bow down to that direction, I cannot. Karena itu aturan main. Jadi aturan mainnya nggak di pivot, tapi gaya main kita boleh kita pivot. Nah, di sisi lain juga kan kita ini selalu mulai dari apa yang ada gitu kan ya, Fit. Jadi kalau kita mulai dengan apa yang ada ya kita pivot ya, either kita pivot dari kaki sebelah kiri atau kita pivot dari kaki sebelah kanan, kan begitu. Jadi kita nggak bisa pivotnya terus di sebelah sana, itu namanya walking dulu baru pivot. Artinya we walk away from our situation. Jadi kita mulai dengan apa yang ada. Nah, jadi itu aja yang kita pivot di antara itu. Nah, tadi pertanyaan kamu soal apa yang dilakukan dengan apa yang JPCC Foundation lakukan. Saya pun mengalami pressure gara-gara apa yang terjadi di masa pandemi ini. Tadinya kan karena kita bukan organisasi dengan man crew yang besar. Kita kerja dengan volunteer semua. Total full time staff cuman 6 orang. 3 di Jakarta, 3 ada di Kupang. Tapi, nah bagaimana kita bisa rearrange things ya kan? Karena kan kita bisa aja kita bilang ya udahlah, lagi namanya zaman lagi susah juga kan, gitu kan? Kita berhenti aja dulu menolong orang. Masalahnya justru di saat-saat seperti ini kita justru lebih dibutuhkan oleh mereka untuk menolong mereka, gitu kan? Jadi kita mesti rubah gaya mainnya kita, tapi aturan mainnya tetap sama. Contohnya gini, our tagline is empowering change. Kita memberdayakan perubahan. Jadi orangnya harus mau berubah dulu. Ya cuman lagi pandemi gini ya, terus kita berubah jadi ya udah apa aja deh, yang penting kan dilihat orang kita kerja. Nah kita nggak bisa seperti itu karena kita punya aturan main. Aturan mainnya adalah we empower change. Kita mulai dari apa yang ada. Kalau orang mau berubah baru kita rubah. Kenapa kita nggak datang untuk menolong orang susah? Tapi kita datang untuk menolong orang yang mau berubah, tetapi karena dia mau berubah, dia merasakan sulit untuk mendapatkan resource untuk dia berubah. Nah, untuk orang-orang itulah kita bisa bekerja. Kembali lagi ke istilah pivot, kalau kita misalkan saya pakai angle yang lain, kalau misalkan kita ini punya 2 kaki, satu kaki kita disebut sebagai kekuatan kita, satu kaki kita disebut sebagai kelemahan kita. Nah, mana yang mau kita pivot? We focus on our strength or we focus on our weakness? Kita fokus dari apa yang nggak bisa, atau kita fokus ke gimana caranya supaya bisa. Kita mau pivot di mana nih? Kita mau cari alternatif di mana? Kalau kita setiap kali meeting gini, ini nggak bisa Pak. Gini, ini nggak bisa Pak. Gini, ini nggak bisa Pak. Ada 1001 macam yang saya nggak bisa. Saya nggak bisa terbang, saya nggak bisa nafas dalam air, ya kan? Ada banyak hal yang saya nggak bisa. Tapi minimum ada 2-3 hal yang saya bisa. Nah, kalau saya fokuskan energi saya, attention saya, fokus saya semuanya hanya pada 2-3 hal ini, tentunya saya bisa allocate resource lebih banyak di 1-2-3 hal yang saya bisa. Dan kalau saya mulai dengan apa yang ada, sisanya itu berapa bagian yang saya lakukan, sisanya ya saya menunggu bagiannya Tuhan, melakukan apa yang jadi bagiannya Tuhan. Saya nggak mencoba untuk melakukan apa yang jadi bagiannya Tuhan. So good. Saya tetap stay di apa yang jadi bagiannya saya. Nah, sometimes this is my last statement in this topic. Kita mungkin kadang-kadang mesti gini, berhenti mikirin what are the things that we have not done. Apa ya yang gua belum bikin? Tapi mungkin kita mesti lihat, yang mesti kita pivotkan adalah gini, what are the things that we used to do that we need to stop doing? Apa yang biasa ini selama ini kita lakukan sebetulnya bukan di situ kekuatan kita, ini jadi inefisien, dan sebetulnya ini enggak jadi true value-nya kita selama ini, cuman ya karena selama ini masih oke-oke aja, kita biarkan ini terjadi, karena ada tekanan ini menunjukkan bahwa kita punya problem nih di sini. Ini bukan the real problem is within us. Kita mesti stop the things that we used to do that we need to stop doing. Gitu loh. Nah, jadi ada banyak area di mana kita bisa pivot, either fokus kekuatan sama kelemahan, apa yang bisa sama apa yang tidak bisa, the things that we have not done sama versus the things that we used to do that we need to stop doing. I think that's saya juggle di antara hal-hal ini sehingga untuk melakukan apa yang tetap kita bisa lakukan. Ya. Gitu, Phil. Wow. This is so good. This is so good. Ini kalau dilanjutin kita webinarnya mesti 5 jam lagi kira-kira gitu. But I have one last subject
as we are getting ready to conclude our webinar today. Sekali lagi teman-teman semuanya, terima kasih untuk bertanya. Kita unfortunately bisa menjawab semuanya. I want to remind you that after this kita ada short message dari Pastor Jeffrey, so please stay tuned. And here's the last subject that I want to discuss with all three of you, yaitu adalah the fact is Yakub, dia kalau baca cerita hidup dia banyak struggle-nya. Kita baca Abraham, banyak struggle-nya. Kita baca Paulus, banyak struggle-nya. Kita baca Ishak, banyak struggle-nya. All of them struggle in their life. Jadi, maybe there is a mythos gitu. Biasanya, wah, kalau jadi orang Kristen itu diberkati dan tidak pernah mengalami kesulitan. And as we going through this crisis together as a community, we all too struggle. Mudah-mudahan kalian mendengarkan jawabannya bukan Derek, Yuki, Kojoni, semuanya kehidupannya biasa-biasa, everything all good. If that's what you're thinking, maybe you're in the wrong webinar. Ceritanya kayaknya kesannya struggle lagi. Kayaknya ada aja yang terus terjadi kayak begitu. Nah, maka pertanyaan saya adalah, what does it mean buat kalian untuk melewati musim ini, struggle ini? What do you guys go through? Derek, you want to start? Oh, okay. For me, that particular verse came to me this month juga, dan saya pakai untuk share di date sama teman-teman beberapa kali, dan ternyata memang banyak ya, lihat bahwa janji Tuhan itu diterima. Sorry ya, saya ngomong because it's very personal to me this particular month. Jadi I know I've been talking about business a little bit dari tadi, but I kind of wanna talk about this a little bit. Mereka itu terima janji Tuhan cukup lama. Abram terima janji Tuhan umur 75 di Kejadian 12. Kemudian realisasi Tuhan ngomong kedua kali di umur 86, and then Abraham blunder melakukan dosa. And then di Kejadian 17 kalau nggak salah, Abram terima lagi pesan dari Tuhan, umur 99. And then Abram cuma mikir bahwa gue tuh mau jadi bapak. But dan dia, and what I like about this is basically kayak dia tuh grampinya minta ampun sebenarnya. Nyebelinnya minta ampun caranya dia jawab, and I was like acting it up juga waktu lagi sharing, and God can handle a guy like this, nyebelinnya minta ampun pas lagi jawab, Tuhan gitu loh, dan lain-lain. You just read the whole story, it's really fascinating. Kayaknya Tuhan kayak gue sentil aja dulu ya dari tadi komplain aja, but Tuhan ngeladenin, and then dia bilang, look, dude, gitu ya, waktu Tuhan ngomong kedua kali, lu lihat ke atas, lu bisa hitung nggak bintang di atas? Sebanyak itulah keturunanmu. And then he stopped. Tapi Abraham waktu itu nggak mudeng juga. Sampai Tuhan ngomong ketiga kali, oi, you haven't actually get it into your mind. I'm not preparing you to become a father of a family. I'm preparing you to be a father of many nations. Terusnya dia ngomong, and I'm gonna change your name from Abram to Abraham. Sarah juga diganti from Sarai to Sarah. And after that, di Kejadian 17, Isaac lahir. Sama halnya juga di Yakub, waktu dia struggle lawan sama angels, dia bilang, I will not let you go until you bless you. Okay, you won. After this, your name is Israel. Setelah itu, realisasi daripada janjinya mulai digenapi. I can't, maybe for me, Tuhan mau saya jadi Derek yang nggak takut masalah uang, nggak takut masalah finances. That's gonna be a new me. And until I learn to face my fears and my insecurities or whatever yang ada di sini yang make me go, udahlah.
I don't think I can realize ataupun masuk rencananya Tuhan. And for me, I don't want COVID to be my identity. I don't want COVID to be part of my identitas gitu. Derek yang terkena dampak sama COVID and then choose to stay put. That's why I choose to fight. For me, there's another reason because selain daripada all the strategic thinking dan yang lain-lain, this matters to me, especially this month. My identity is not because COVID affected and buat sesuatu menjadi pribadi yang nempel, tapi pergumulan sama Tuhan lewat COVID yang akan membuat saya bisa adapt and eventually win. Gitu. That really affected me a lot. I don't have any business perspective. For me, that's guidance enough untuk bisa go through the storm, especially sampai COVID selesai. Itu sih. Wow, thank you for sharing your heart, Derek. That is really powerful. Ki, what does this struggle in this particular season of your life means to you? Okay, I think gimana ya? Sometimes we don't know where God wants to lead us. Jadi kadang-kadang kita memang perlu iman untuk melangkah. Dan kadang-kadang mungkin karena kita nggak tahu Tuhan mau bawa kita kemana, yang kita pegang aja adalah iman dan pengharapan dalam Yesus. Jadi kalau misalnya kita tahu mungkin Tuhan akan bawa kita kemana, mungkin kita takut, mungkin kita akan malah mundur. Tapi menurut saya karena kita nggak tahu dan kita punya iman, maka kita harus buka hati, buka pikiran, biarkan Tuhan bisa bekerja dalam diri kita. Jadi kalau dalam masa COVID ini, saya nomor satu ya, kita harus benahin hidup kita secara pribadi ya. Maksudnya kita jaga kesehatan fisik, disiplin rohani, kita tertanam dalam komunitas. Jadi kita, kita pakai kesempatan momen ini untuk mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif gitu. Sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita harus menggali potensi kita, bukannya terjebak dalam kayak baca berita yang membuat kita jadi semakin takut. Tapi kita harus hati-hati memilih apa yang mau kita dengar. Kita mulai belajar juga bisa, maksudnya upgrade skill kita, kayak kita mau ikut kelas-kelas online, baca buku, ataupun kita bisa mencari mentor. Jadi menurut saya tuh setiap orang itu membutuhkan mentor dalam hidupnya. Untuk bisa bertumbuh ya, dan kita juga untuk mencari seorang mentor itu adalah keputusan dari kita gitu. Bukannya kita cuma nunggu siapa ya yang mau ngajarin saya, tapi kita cari guru tersebut, kita aktif bertanya, kita minta diajar. Ya saya juga sendiri pribadi memiliki beberapa mentor dalam kehidupan, dan salah satunya juga suami saya. Jadi kita walaupun punya cara kerja yang beda, tapi saya selalu diskusi dan menghargai pendapat dia kalau dalam mengambil keputusan-keputusan besar. Dan terus saya juga lihat kayak masa-masa seperti ini, kita juga bisa gunakan untuk membangun hubungan kembali dengan intens dengan keluarga kita dan teman-teman terdekat kita. Kalau dulu kita tuh sibuk karena kerjaannya padat, terus kalau libur kita malah pergi liburan. Jadi sekarang kita bisa santai, habisin waktu sama keluarga, terus kita bisa lebih lama di rumah sama-sama mereka, kita punya kesempatan untuk mempersehat hubungan keluarga kita. Ya itu hal-hal yang sangat saya syukurin di masa COVID ini. Gitu. Dan juga kita punya kesempatan untuk reach out dan membagikan kasih kita berkat buat orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita. Terus kalau boleh tambahin satu lagi, mungkin kita bisa keep challenge ourselves and kita tanya gitu, so what's next? Jadi yang sering saya temukan itu hampir semua pelaku bisnis kan visioner ya. Mereka tuh berani mimpi dan ciptain ide-ide baru. Jadi salah satu yang saya sama partner saya sering lakuin itu kita suka berangan-angan tentang strategi baru, brand kita mau dibawa kemana, produk kita mau ditambah jadi apa. Tapi setelah kita udah dream seperti itu, kita cek realitanya, kita do research. Dan lucunya itu sebagian besar ide yang kita pikirin itu kalau udah di research, itu udah ada yang melakukannya walaupun nggak sama persis. Jadi kadang mungkin belum ada di Indonesia. Tapi ada miripnya mungkin dari fiturnya, dari strategi, teknologi, marketing, yang kadang industrinya pun mungkin bisa dari industri yang berbeda.
Tapi dengan melakukan research ini, kita bisa mengembangkan ide dengan lebih mudah karena sudah ada reality check. Ibaratnya saya belajar dari apa yang pernah dikerjakan orang lain. Lalu dari situ kita mulai ambil langkah iman dan mulai coba lakukan apa sesuai dengan arahan yang kita mau menuju ke sana. Ya, semoga yang kita sharing ini siang ini bisa memberikan perspektif yang baik ya, yang bisa dirasain di masa pandemi COVID ini. Yang pastinya sih kita semua dipaksa untuk ngeriset yang udah ada dan berubah untuk menjadi yang lebih baik. Thank you, It is key. It is key. It is very good to hear you sharing from your heart, not just from your mind. You know, and Coach Joni, you know, like I caught something that's interesting. Tadi Derek bilang gini, kita sekarang sebutnya adalah Abraham, bapak daripada segala orang percaya gitu ya. Kita sebut itu. Tapi kenyataannya adalah nama asli dia bukan Abraham gitu, nama dia Abram gitu. Si tadi Yakub gitu, itu nama lahirnya dia. Tapi waktu dia meninggal namanya adalah Israel gitu. So you see like their life is full of struggle, but I wonder if you want to share a little bit about like what is the significance? Kenapa Tuhan harus panggil dia dengan nama-nama yang berbeda ini? Ya udah dari lahir namanya Yakub ya Yakub aja gitu. Ngapain disuruh ganti jadi Israel gitu? So is there something that is significant about it? Dan untuk kita yang profesional, yang pengusaha muda gitu, apa sih Coach Joni yang kita mesti mungkin belajar dari pemikiran ini? In crisis kan we likely will struggle. Kita akan terjadi pergumulan, kita akan bergumul dengan sesuatu gitu kan. Nah, specifically waktu cerita soal Yakub dengan Esau kan ini kan cerita yang udah berlangsung lama ya kan. Waktu dia terakhir dia ambil berkat yang harusnya buat Esau, terus Esau bilang sebentar lagi papa gua bakal pass away, nanti kalau papa pass away, I bunuh dia, kan gitu kan. Terus akhirnya Yakub pergi. Singkat cerita, fast forward, dia jadi udah punya istri 2, gundik 2, kalau gitu kan, dan anak-anaknya waktu itu. Posisinya seperti itu. Nah, caranya, waktu saya baca ini, saya seperti dapat gambaran gini. Jadi Yakub is struggling with his problem. Dengan ketakutannya kan. Dia struggle with his problem. Jadi Jacob was struggling with his problem. Sehingga waktu dia berdoa sama Tuhan pun dia berdoanya gini, Tuhan, kan you janji begini sama saya, kan you janji gini sama papa saya, you akan memberkati saya, you akan gini, you akan gini. Tapi, dia bilang, tapi saya takut nih sama Esau. Dia mau bunuh saya, gitu kan. Jadi dia bergumul terus dengan persoalannya dia. Dan dia minta Tuhan singkirkan persoalan. Singkirkanlah Esau dari saya. Kan gitu. Kalau saya pakai bahasa sederhananya, enyahkan Esau dari kehidupan saya supaya gue nggak punya problem lagi, gitu kan. Nah, dia pakai semua pikirannya dia waktu dia masih punya mindset dan attitude seperti itu, minta Tuhan mengenyahkan Esau dari kehidupannya. Jadi dia pakai risk management, ya kan? Yang sebetulnya Yakub adalah bapak dari risk management, karena waktu dia mau ketemu sama Esau, dia tahu Esau mau serang dia bagi hartanya, sebagian di kiri, sebagian di kanan, sebagian. Jadi Yakub yang mulai dengan doing risk management, menurut saya. Gitu ya. Nah, terus dia jaga jarak, dia kirim utusan, kirim upeti, ya kan, untuk sama Esau supaya dengan harapan bisa melunakkan hatinya, tapi itu tidak menghilangkan rasa takutnya dia. Dan dia tetap merasa dia dihantui oleh problemnya dia. Jadi Esau tuh ada tuh sampai dia bilang, singkirkan Esau dari dalam kehidupanku. Karena dia bergumul terus dengan persoalan. Sampai malam itu, dia bergumul sama Tuhan. Dia bergumul sama Tuhan yang seperti tadi Derek bilang. Dia bergumul sama Tuhan dengan this attitude. I will not let go of you until you bless me. Aku nggak akan lepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Terus lucunya kan gini, malaikat yang datang, utusannya Tuhan itu ya, hadirat Tuhan datang, bergumul dengan dia, sampai dia bergumul dengan hadirat Tuhan, terus malaikatnya tanya, siapa namamu? Menurut saya malaikat itu tahu siapa namanya. Pertanyaannya gini, do you know who you are? Kamu tuh siapa? Dia mau Yakub mengakui dirinya, saya ini penipu, dia bilang. Saya ini penipu, tapi sekarang kamu bergumul dengan Tuhan, dan you got through this. Nah, engkau bukan lagi Yakub, kamu bukan lagi penipu, tapi engkau Israel. Kau jadi pemenang sekarang. Jadi dia minta Tuhan singkirkan Esau dari kehidupannya,
Dan dia bergumul dengan persoalannya terus, tapi waktu dia bergumul sama Tuhan, yang disingkirkan justru Yakub. Yakub yang disingkirkan sama Tuhan, supaya Israelnya bisa muncul. Nah, waktu Israel muncul, di ayat berikutnya bilang waktu dia ketemu sama Esau, Esau jadi damai kan? Tiba-tiba mereka berlari-larian, berpeluk-pelukan, bertangis-tangisan. Jadi, buat saya ini firman Tuhan yang katakan bahwa jikalau engkau didapati benar, maka musuhmu pun diperdamaikan dengan engkau. Jadi buat saya the struggle adalah we have to be aware, we have to jangan ignorant sama this pandemi, this problem ya. Tapi kita jangan struggle sama persoalan kita. Lebih baik kita bergumulnya dengan Tuhan. Dengan attitude gini, I will not let go of you until you bless me, until you show me the way out, until you show me where the breakthrough is. Until you show me which door I should open, kamu sampai engkau tunjukkan sama saya mana ke pivot ke arah mana yang mesti saya lakukan, dan di saat itu mungkin Tuhan akan ingatkan saya, siapa kamu? Ya dulu saya orang yang dulu nggak bikin PR, tapi mulai sekarang kamu akan dikenal sebagai orang yang bikin PR. Dan kamu akan keluar sebagai pemenang. Nah, apapun kesalahan kita yang seperti dulu, bahwa Tuhan bekerja sama dalam segala sesuatu. Termasuk kekuranganmu di masa lalu, kesalahanmu di masa lalu, ketidaksiapan kita di masa lalu untuk mendatangkan kebaikan. Dia tidak bisa datangkan yang lain, tetapi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, mengasihi Dia artinya kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Itu, Phil. Wow, thank you so much, Ko Johnny. Thank you, Derek. Thank you, Yuki, untuk sharing your mind, your experience, your exposure di bidang yang berbeda-beda. Waktu kita, saya diminta untuk memberikan sedikit konklusi. Saya biasanya kok konklusi kasih 1 poin, 2 poin, 3 poin, udah selesai. My paper is literally like filled up with like all type of notes. So I say like, how in the world am I gonna do a conclusion on so many things gitu. Jadi if I don't mentioning it, gak berarti gak penting. Tapi mudah-mudahan nih untuk teman-teman mungkin yang coba bilang adalah, okay, what are the key next steps yang saya bisa lakukan habis ini gitu. So pertama-tama judul kita adalah adapt to win. Okay, kamu harus beradaptasi. Kalau kamu diam-diam aja, kamu tidak akan bisa menang. Caranya bagaimana? Pertama, kamu harus upgrade pikiran kamu dan kamu mesti jaga hati kamu. Yang ketiga apa? Ini adalah kalian mesti adaptasi, itu artinya ada bentuk baru yang mungkin kalian harus pikirkan. Mungkin harus bikin research, mesti tahu benchmarknya apa. Kamu nggak bisa lakukan cuma sekedar pokoknya gua maunya begini. Pokoknya mau begini, tidak menggunakan data, then maybe that's the reason why you are failing. You know, kalau ada pertanyaan yang saya senang banget hari ini namanya adalah kok bisa gitu. Jadi jangan begini, jangan cari pertanyaan adalah ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini susah, ini kan repot, ini nggak convenient segala macam. Coba lihat orang-orang yang sudah bisa melakukan dan tanya pertanyaan ini. Kok bisa sih kira-kira begitu ya. Yang selanjutnya adalah ini penting banget kita di JPCC, kita ada komunitas JPCC Marketplace, kita ada komunitas date, kita ada komunitas untuk pelayanan pernikahan, kita punya banyak komunitas. You need to upgrade yourself and you also need to be vulnerable. Kalau ada di dalam komunitas, tapi cuma sekedar mau untuk sekedar curhat boleh tentu, right? Tapi artinya adalah kalau cuma luar-luaran aja, cuma hi how are you dan semuanya oke, kita nggak bisa adapt to win. You have to be vulnerable. Tujuannya ngapain? Supaya saya bisa upgrade diri saya. Yang ini saya rasa juga poinnya penting. Namanya adalah strength base. Oke, strength base. Tahu apa yang kamu punya. Sebagian daripada kalian punya 5 talenta, sebagian punya cuma 3 talenta, sebagian punya 1 talenta. Mesti tahu yang saya punya apa dulu nih. Do your inventory. I have to stop right there. Next point ini nih, buang kebodohan gitu ya. Jadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kumpul sama orang-orang yang bodoh, mohon maaf, ya kan, maka bagaimana ya kualitas kamu ya kualitas orang bodoh. Tapi kalian mau investasi nih 2 jam kumpul sama kita, mau dengerin wisdom daripada narasumber yang sudah ada di sini. Itu namanya mulai belajar untuk membuang kebodohan. Ganti pergaulanmu, jangan terus-terusan dengerin berita-berita yang semuanya cuma cerita adalah dunia mau kiamat. Kalau itu yang kita dengar, maka bodoh terus. Mari kita ganti komunikasi, cara kita yang kita lakukan dalam hidup kita. Buang kebodohan. This is the next one. This is very important. Kalian mesti tahu, demand berubah, that's why you need to adapt, right? Orang-orang juga punya keahlian yang baru, punya teknologi baru. Collaborate with other people.
Kemudian kenali nih, kalau orang nggak sehat, unhealthy, you need to adapt. And sometimes it means that you gotta pivot, sometimes it means that you gotta let it go. Terus ini, kalau kalian nggak nangkep, nih penting banget nih, saya tulis nih, namanya adalah aturan, gaya, itu beda. Ya, aturan main, jangan dirubah-rubah, oke ya, gaya main. Boleh apa saja, kreativitas boleh bergerak di situ. Apakah aturan nggak boleh diganti? Belum tentu juga. Tapi secara pada umumnya, aturan tidak berubah, gaya boleh berubah. Right? The next one. Ujian. Oke ya, ini Pastor Jeffrey udah ngomong dari dua atau 3 minggu yang lalu. Kalau di PSBB pertama kita gagal, guess what? Kita lagi kena PSBB lagi sampai pertengahan Oktober. We are all retaking the exam. Jadi orang Kristen harus bukan cuman kata Ko Joni gini nih, bukan cuman mau dikasih ujian, tapi justru kita yang cari ujiannya. Kenapa? Kalau kita take the exam, kita take the challenge, kamu jadi kuat. Kalau kamu jadi kuat, you are stronger than the virus, you are stronger than the economy. Maka krisis tiba-tiba lewat, kita jadi menang gitu. Oke, next. It's all about the decision. Decisionnya adalah gini nih, orang lain atau gua. Dunia kamu hanya sebesar hati kamu. Kalau hati kamu adalah me, myself, and I, sekecil itulah dunia kamu. Kalau dunia kamu adalah istri dan anak-anak saya saja, sebesar itu juga dunia kamu. Kalau hati kamu adalah untuk Jakarta, sebesar itu jugalah dunia kamu. Kalau hati kamu adalah untuk Indonesia, sebesar itu juga hati kamu. And last point, yaitu adalah nama baru. Ada nama baru, we are speaking blessings over each one of you. Kita percaya bahwa Amen. Ada nama baru yang Tuhan sedang mau kasih sama setiap daripada kita. Ko Joni close it so strong. You gotta say, what is your name? Mesti mengenali. Oh, saya kemarin males. Oh, saya adalah si Yakob yang ini. Saya yang kemarin nipu. Saya yang kemarin apa? Okay, acknowledge that. Meet God. Karena dia adalah Tuhan yang mau ditemui. So I hope this is a blessing for each one of you. Habis ini kita mau invite Pastor Jeffrey untuk dia berbagi dengan kita semuanya. Terima kasih David, terima kasih Johnny, terima kasih Yuki dan Derek. You guys are awesome. Terus terang saya bangga dengerin ini semua dari sejak menit pertama tadi sampai sekarang. Well, what can I say? Johnny close it very strong. Saya pikir tinggal altar call aja nih, kalau kebaktian mah tinggal altar call aja, suruh orang maju nanti. Karena udah bagus semua gitu. Ya, terima kasih juga pada semua teman-teman yang join in. Saya tahu ini waktu yang sangat berharga buat kalian di hari Sabtu, tapi kalian mau join selama 2 jam ini. Saya minta ini juga bukan terakhir kali ini dilakukan buat teman-teman dari Marketplace Ministry, supaya terus dilakukan coaching, pembinaan kepada teman-teman yang memerlukan bantuan dan lain sebagainya. Saya selalu ingat 1 Korintus 12 ya, di mana dikatakan bahwa yang elok itu tidak perlu diperhatikan, yang elok itu sudah bagus, tidak perlu diperhatikan, tetapi yang harus diperhatikan itu yang lemah, yang kurang elok. Dan yang eloklah yang harus memberi perhatian kepada yang kurang elok. Dan dengan demikian tidak terjadi perpecahan dalam tubuh Kristus gitu ya. Jadi dari sejak awal di bulan Maret kemarin, JPCC juga sibuk membantu gereja-gereja lain yang perlu bantuan, yang masih kecil, yang struggling dan lain sebagainya. Sampai hari ini kita terus membantu mereka supaya kita tetap bisa menjaga kesatuan di tubuh Kristus gitu ya. Tadi saya dengar dari Yuki, kalau nggak salah tadi yang ngomong bahwa ada klien dia yang lari, nggak bayar utang, dan lain sebagainya. So, well, I hope nggak ada kliennya yang dari orang JPCC yang melakukan ya Yuki. Kalau ada kesempatan di sini, kamu tinggal panggil orangnya siapa, terus kita Ya, bisa di ngertiin lah ya, keadaannya memang it's not favorable for everyone, tapi kita try to give the good intention, dan moga-mogahan orang itu bisa kembali ke kita lah waktu mereka udah strong lagi. Oke, saya jadi ingat begini ya, your behavior, your attitude ya towards all of this ya, your behavior towards your customer, towards your client, towards your supplier, towards your employees ya,
during this crisis itu determines how you prepare your next season, gitu ya. Ini penting banget juga buat kita gereja. Our behavior, our action, ya di musim during COVID ini, di masa susah ini, determine our next season. Makanya kalau kita keliru, ya in the next season pada saat ini semua kita sudah bisa seperti dulu gather lagi dan lain sebagainya, maka jangan heran kalau ada gereja yang tambah rame, ada gereja yang hilang jemaatnya, ada perusahaan-perusahaan yang tambah rame kliennya atau customernya, ya ada yang hilang gitu. Karena semua ditentukan oleh apa yang kita lakukan, our action, our behavior, ya selama kita ada di COVID ini. Jadi jangan sampai kita punya kewajiban, kita lari dari kewajiban kita, hilang begitu saja tanpa berita. Ya meskipun kalau punya partner kayak Yuki yang penuh dengan understand, ya sangat understand keadaan, tetapi it's not good buat kita cuma hilang begitu saja, lari dari kewajiban tanpa berita dan lain sebagainya. Itu that's not a Christian, ya. Harusnya kita tidak seperti itu. Kalaupun kita susah, kita harusnya kasih tahu sama orang. Kalaupun kita nggak bisa, kita seharusnya kasih tahu. And bukan cuma kasih tahu, kita seharusnya juga sudah tunjukkan we make an effort to do that. But still, kita masih belum ketemu jalannya nih. Tapi saya nggak lari dari kewajiban saya. Itu yang seharusnya dilakukan. Gitu. Saya dihubungi oleh banyak hamba Tuhan maupun juga oleh pengusaha-pengusaha selama COVID ini. Ada yang bilang sampai, habis gimana lagi? Saya udah peras semua yang bisa saya peras, gitu ya. Saya sudah berdarah-darah nih, gitu. Saya bilang, kalau kamu peras atau kamu berdarah-darah for a good reason, yeah, not for yourself, not to save yourself, but to save others. To save your employee, to save your, to pay your debt dan lain sebagainya. That's a good bloody messy you gitu, ngerti nggak mas? Kalau kamu sampai mati pun, saya bilang gitu. Kalau kamu sampai mati pun, ya berdarah-darah sampai mati dengan cerita yang bagus gitu. Mati heroically gitu, bukan mati konyol, ngerti nggak sih maksud saya? Jadi kalau kamu mesti mati pun, kamu mati karena kamu sacrifice semuanya, kamu coba bayar semua utang kamu coba kasih employee kamu apa yang menjadi hak mereka dan lain sebagainya. Kalau kamu sampai mati pun, kamu mati as a hero, gitu. Bukan mati kemudian dikutukin sama orang. So kalau kamu mati as a hero, then kalau kita orang Kristen, kita kematian bukan the end of everything. Masih ada resurrection buat kita. Nah, if you die as a hero, ya, then God can resurrect you. Tuhan bisa bangkitkan kamu, and you can be testimony for many. Gitu. Banyak orang bilang, oh ya, Bapak itu memang luar biasa. Dulu sebelum perusahaannya yang ini mati, saya benar-benar dia bela kita habis-habisan, dia bayar semua kewajiban dia dan lain sebagainya. Gitu. So kalau dia sampai dibangkitkan lagi, he deserve it. Gitu. She deserve it. Gitu. Ngerti nggak maksud saya? So tadi David tanya tentang penderitaan, ujian dan lain sebagainya. I hope setelah ini kalian dengerin message saya di hari Sabtu di hari ini, karena I just send you all message di Sabtu ini dan yang berkenaan dengan itu. Dan sebetulnya dari sejak bulan Maret sampai hari ini, saya nggak tahu udah berapa. Saya udah keep losing track ya berapa video yang saya buat setiap hari Sabtu. Tapi sebetulnya kalau kalian ikuti semua, itu merupakan tuntunan yang Roh Kudus berikan kepada kita semua, gitu. Supaya at the end of the day kita ini bukan cuma sekedar busy making doing business for money, gitu ya. Not just making money, but we are make meaning, gitu ya. Nah, itu yang saya mau kita semua sadari, gitu. Tuhan tuh sebetulnya sudah berikan semua potensi,
sudah berikan semua kreativitas, sudah berikan semua kemampuan. Ingat, Tuhan tidak memberikan kepada kita kekayaan, Dia berikan kepada kita ability to get wealth. Ya, so use that ability. Mau punya 1 talent, mau punya 2 talent, mau punya 5 talent, use it for God's sake, use it. Ya, toh? Dan biasanya histori sudah membuktikan di dalam keterbatasan itu manusia dipaksa untuk memeras otak. Ya, di dalam keterbatasan manusia dipaksa untuk memeras otak. Dan dalam keterbatasan biasanya muncul ide-ide kreativitas baru. Ya, dan itu sudah terbukti. Sejarah sudah membuktikan. Tapi jangan jadi jangan cuma jadi orang yang belajar, bukan jadi penonton dari sejarah. Jadilah history maker gitu. Nah, saya rasa apa yang disampaikan Johnny, Yuki, dan Derek tadi is a part of it. You guys are history maker gitu. Kamu nggak diam saja, kamu lakukan pivot, kamu bergerak, kamu adapt, ya toh, dan create history gitu loh. Ngerti nggak sih? Dan ini yang di-expect sama Tuhan sebetulnya. Sebetulnya dengan PSBB diperketat ini kita dapat favor dari Tuhan. Sehingga yang belum sempat melakukan ini atau yang belum bisa melakukan ini, now is your time. You have a chance now gitu. Kalau selama ini kamu salah, kata Johnny tadi ulangan belum benar, ya toh, now you get re-examine gitu ya. Kamu harus exam lagi gitu. Dan saya berharap kalian ketemu sama kalian punya Kronos. Saya berharap kalian ketemu sama your moment gitu ya. Your moment. Tapi bukan cuma ketemu, tapi berani bertindak, itu yang perlu. Ya, dan ingat, saya close dengan ini sebelum saya berdoa. Saya sudah pelajari selama 6 bulan ini, saya sudah pelajari. Justru di dalam badai kita menemukan sisi lain dari Tuhan yang belum pernah kita ketemui. Ya, itu saya udah pelajari. Ya, it takes a storm for him to show up like that. It takes a storm for him to walk on water. Kalau dia walk on water in the pool, ya kalau dia walk on water in the pool, di swimming pool, itu biasa aja gitu ya. David Copperfield bisa melakukannya ya. Atau David Blaine bisa melakukannya gitu ya. But in the middle of a storm, di mana semua lagi bergejolak lagi dia jalan dengan tenang di atas air. Murid-murid nggak pernah lihat yang seperti itu sebelumnya. In the middle of the storm, dia speak to the storm and the storm calm. Murid-murid nggak pernah ketemu orang yang seperti itu. Dan kalau kalian baca di Alkitab, pada saat Yesus bangkit, murid-murid semua ketakutan, mereka lockdown diri mereka sendiri di sebuah ruangan. Mereka ditulis di Alkitab, mereka kunci pintu. Mereka ketakutan sama orang-orang Romawi dan lain sebagainya. Mereka lockdown diri mereka sendiri dalam sebuah kamar, dalam sebuah ruangan. And guess what? Tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Nggak pakai ngetok, nggak lewat pintu, tiba-tiba appear saja di situ. Bam! Terus dia bilang apa? Peace be unto you. Peace. Peace. Dan ini semua terjadi pada saat mereka sedang dalam ketakutan, sedang dalam badai, sedang dalam frustasi, sedang dalam near-death experience, gitu ya. Yesus hadir di situ buat mereka semua. And this what you expect from Him. Ya, so let's pray. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya, semuanya. Saya tahu ada yang lagi susah, saya tahu ada yang lagi empon-potan, nggak tahu harus berbuat apa, saya tahu ada yang masih setengah hidup, ya ada tahu yang masih udah megap-megap, ya habis kehabisan bensin dan lain sebagainya. I feel you. Itu sebabnya kenapa kita buat webinar ini. Because I feel you guys. Kita semua merasakan ini. Tapi yang saya mau you get from us hari ini adalah don't lose hope. Sudah ada cerita. Ada yang sudah berhasil. Tetap in the community. Ya, belajar satu dengan yang lain. Kolaborasi kalau perlu. Ya, belajar sama teman-teman yang sudah tahu, yang walk
already right in front of you. Belajar dari mereka. Dan jangan gengsi, jangan jangan sombong, tapi rendahkanlah dirimu. Belajar, help me, I need help gitu. Ya, itu yang dari saya. Let's pray. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi. Terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk firman-Mu yang menolong kami. Ajar kami untuk senantiasa mendekatkan diri kepada-Mu. Ajar kami untuk senantiasa memakai firman-Mu sebagai lensa kami melihat keadaan kami sendiri dan keadaan di sekitar kami. Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan. Engkau mengerti apa yang sedang kami alami. Setiap orang, Tuhan. Mereka-mereka yang saat ini kebingungan membayar hutang, kebingungan harus kembalikan uang bank. Mereka-mereka kebingungan untuk menjalankan kehidupan bisnis mereka, harus bayar gaji, uang gaji dipotong dan lain sebagainya, Tuhan. Dan mereka-mereka yang uangnya masih tertahan sama orang-orang lain. Kami mengerti dan kami percaya bahwa Engkau juga lebih mengerti lagi. Bapa yang baik, aku berdoa supaya Engkau berikan jalan keluar. Aku berdoa supaya Engkau berperkara, Tuhan, untuk kami. Tuhan, aku berdoa supaya Engkau turut bekerja dalam semua hal, membuka jalan pada saat kami pikir tidak ada jalan. Tuhan, karena Engkau mampu, Engkau sanggup, Tuhan. Buka jalan yang baru, buka jalan yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya, tidak pernah muncul di hati kami, tidak pernah kami dengar sebelumnya. Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami momen, kronos momen. Aku berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati semua teman-teman yang sedang mengalami kesulitan pada hari-hari ini. Bukakan, celikan mata mereka, celikan pendengaran mereka, supaya mereka mendengar suara-Mu, Tuhan. Beri keberanian buat mereka untuk melangkah, untuk berani jujur, untuk berani rendah hati, untuk berani belajar dari yang lain. Aku berdoa, Tuhan, di masa ini, supaya kami menemukan kehebatan Tuhan yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Sehingga apa yang tadinya harus jadi tes buat kami akan menjadi sebuah testimoni yang sangat indah. Sekali lagi berkati David, berkati Derek, berkati Yuki, dan berkati Johnny yang sudah membagikan kebenaran, pengalaman mereka. Aku berdoa supaya berkat-Mu juga atas setiap kami. Berkati semua employee, semua karyawan-karyawan yang bekerja buat kami. Berkati bos kami, berkati rekan-rekan sekerja kami, Tuhan. Berkati klien kami, berkati customer kami, berkati supplier kami. Terima kasih. Teman-teman yang kekasih, sudah selesai semuanya, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih karunia daripada Yesus Kristus, dan persekutuan indah bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara semua. Terimalah berkat ini, menjadilah berkat kemana engkau pergi, jadilah menang. And be of good cheer, because I have overcome the world, Jesus said. Aku sudah mengalahkan dunia dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, Amen. 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 Thank you, Pastor Jeffrey, for the words, for the prayer.